Jadi grup Ganjil mencoba menampilkan bibliodrama kali ini dalam konsep sandiwara radio. Harapannya adalah imajinasi semua pendengar kali ini berkembang masing-masing unik berdasarkan pemahaman dan penghayatan dari masing-masing dari kita. Oleh karena itu, kita dengarkan sandiwara radio penyaliban Yesus yang disajikan oleh grup 1. Apa yang salah pada orang ini? Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Begitu juga Raja Herodes tidak mendapatkan kesalahan apapun yang dibuatnya. Maka aku ingin membebaskan orang ini. Pilatus bertanya kepada para imam, dan mereka menjawab dengan cepat. Jangan, Tuan. Sebaiknya Barabas saja yang Tuan bebaskan. Jangan dia, Tuan. Kata Pilatus. Dengar, apapun kesalahannya, aku telah memutuskan untuk menghajar dia dan melepaskannya. Karena tidak ada kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Para imam menyela. Tuan, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Salibkan saja dia, Tuan. Iya, Tuan. Salibkan saja dia, dan bebaskan Barabas. Pilatus diam, kemudian berkata pada penjaganya. Penjaga, bawa orang ini masuk. Yesus dibawa masuk menghadap Pilatus. Dari manakah asalmu? Tidakkah engkau mau berbicara kepadaku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan juga untuk menyalibkan engkau? Kata Yesus. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Pilatus bertanya kembali kepada imam-imam. Aku tidak mengerti. Sebenarnya kesalahan besar apakah yang telah dilakukan orang ini? Para imam menjawab. Tuan, jika Tuan membebaskan dia, Tuan bukanlah sahabat kaisar. Iya, setiap orang yang menganggap dirinya raja, ia melawan kaisar. Jawab Pilatus heran. Tapi ini kan rajamu. Haruskah aku membunuh rajamu? Para imam menjawab kembali dengan keras. Tuan, kami tidak mempunyai raja selain kaisar. Tuan, Tuan akan dimusuhi oleh banyak orang. Bebaskan saja Barabas, Tuan, dan serahkan dia pada kami. Semua orang membenci dia, Tuan. Jangan Tuan berlaku baik padanya. Pilatus diam, kemudian berkata dengan pelan dan menyerah. Ya, ambillah dia. Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Ini urusan kamu sendiri. Para imam menegaskan. Tuan, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Pilatus berkata kepada penjaganya, Bawalah dia keluar. Pilatus diam, termenung di kursinya. Kemudian ia masuk ke dalam dan menulis, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Para imam berkata kepada kepala penjaga,
Salibkan dia segera. Para penjaga mengambil salib, bergembira, tertawa-tawa. Kemudian Pilatus keluar dengan membawa tulisan yang akan dipasang di atas kayu salib itu. Kata Pilatus, Pasanglah ini. Para imam bertanya heran. Mengapa engkau menulis Raja orang Yahudi? Kata Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. Para prajurit menyuruh Yesus memanggul salib. Yesus diam dan mengikuti. Prajurit memukul dan mendorong Yesus dengan tongkat supaya Yesus berjalan cepat, tapi membuat Yesus jatuh. Di tengah perjalanan, Yesus melihat Maria menangis. Yesus berjalan makin lama, makin pelan. Melihat Yesus yang kesusahan berjalan sambil memanggul salibnya, para imam kemudian menyuruh prajurit untuk mencari orang untuk menggantikan Yesus membawa salibnya. Hei, kau! Bantu orang ini membawa salib. Dengan kaget dan takut, Simon segera membawa salib itu. Seorang wanita bernama Veronika menyelinap dan berusaha menerobos para prajurit untuk mengusap wajah Yesus. Prajurit yang melihat segera mendorong dia dengan kasar ke tepi. Dengan hampir jatuh, Veronika menangis, menutupi wajahnya dengan kain yang dipakai untuk mengusap wajah Yesus. Di tengah perjalanan, kemudian Yesus jatuh lagi. Yesus berhenti melihat sebentar pada para wanita yang berdiri di pinggir yang menangisinya. Kemudian Yesus jatuh lagi. Dan mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak. Mereka menyalibkan Yesus di situ bersama kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Kemudian kepala penjaga berkata, "Cepat, salibkan dia." Salib didirikan. Kemudian Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saat itu, para prajurit membuang undi untuk membagi-bagikan pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Prajurit-prajurit juga mengolok-olok dia. Mereka juga memberikan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu.
seorang dari penjahat yang digantung di sebelah Yesus menghujat dia. Katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. tetapi yang seorang penjahat lain menegur dia. Katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Karena engkau menerima hukuman yang sama, kita memang selayaknya dihukum. Karena itu kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. kata Yesus kepada penjahat itu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, Sungguh, orang ini adalah orang benar. setelah semuanya terjadi, seluruh orang banyak yang datang berkerumun dan melihat peristiwa itu kembali pulang sambil menyesali diri. Dan semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Sekarang izinkan kami memperkenalkan para pemerannya.